الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله أشهد حي على حي على الفلاح
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah salat asar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan selamat datang ahlan wa sahlan wal marhaban bi rudikum fil masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayo Wikromo Palembang. Hari ini Sabtu 12 Rabiul Akhir 1447 Hijriah atau bersamaan dengan tanggal 4 Oktober 2025 Miladiah. Mari kita bersama melaksanakan salat asar secara berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Kiai Agus Sobirin Agusci dan salat akan diimami oleh Al-Ustadz Kiai Haji Sofwan Imron MBA MSI. Dilanjutkan dengan cabisan ba'da salat asar bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Mas Agus Ahmad Nasir SHI dengan pembahasan kitab Fathul Qorib karya Syekh Yahya Aman. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya. Dan barang-barang milik jamaah harap dijaga sendiri atau dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Dan kami himbaukan kepada para jamaah untuk beriktikaf ketika memasuki masjid serta dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam sampai selesai. Demikianlah harap dimaklumi atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayo Wikromo Palembang mengucapkan terima kasih. Selamat menunaikan ibadah salat asar secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima rangkaian ibadah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alal salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qama Allah ma damatis samawati wal ardh wa ja'alana min salih ahliha. Istawu aqimu subukum wa'tadilu wa darasu wa sadaqal. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil nas alladzi waswasa fi sudurin nas min jinnati wan nas. Sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Inna salati wa nusuki la yushriku bihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka alam yaj'al kaydahu fi tarmihim bijaratin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. فليعبدوا رب هذا البيت أطعمهم من جوع وآمنهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah ya Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina. Assalamualaikum warahmatullahi
Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar salimin. Allahumma anta salam wa minka salam, ilaika ya'udu salam, fahyina rabbana bisalam, wa adkhilna al-jannata dara salam, tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ilayhi ma khalaqahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa ma syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid lam yulad lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid lam yulad lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid lam yulad lam yakul lahu kufuwan ahad. Ilahi ya Rabbi ya Rabbana ya Ma'bud, subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallahil azim wa bihamdil karim daiman abada. Alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin, ala kulli hali wa fi kulli hali wa bi ni'matin. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nastaghfirullahal azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wafi ni'amahu wa ikafatihi. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim azim sultanik
اللهم لك الحمد لك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما استعان على نفسك فلك الحمد حتى ترضى فلك الحمد بعد رضا فلك الحمد إذا رضيت أنا دائما أبدا اللهم صل على حبيب الرحمن عدد ما يكون وقد كان اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا يرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا اللهم جملنا بالعافية والسلامة وقنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سامع الدعاء اللهم أحسن عاقبتنا بالأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أجرنا من النار سالمين وادخلنا الجنة بسلام آمنين وقنا شر الظالمين فانصرنا على القوم الكافرين يا مجيب رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا والمشايخنا ولأصحابنا ولأحبابنا ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة من الأبرار عزيز وغفار رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم آمين آمين اغفر لنا ذنوبنا أجمعين دعواهم فيها سبحانك اللهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة. بنية الفطون والفهم في الدين أن الله يرزق ما فهم بكلامه وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجعلنا من المتبعين للشريعة والمهتدين بهديه والمتمسكين بسنته ويهدي لنا أولادنا أحبائنا ومن حضر مجلسنا إلى صراط الله المستقيم الذي درج عليه أسلافنا الصالحون وآباؤنا الطاهرون وإلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم وأصحابهم
وتابعين تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسائر عباد الله الصالحين ثم إلى رسلنا مهاجر الله أحمد وعيسى وسيدنا الفقيه مقدم محمد بن بعلاوي ثم إلى رسلنا الحبيب عبد الله بن علاوي بمحمد حداد وأصولهم وفروعهم وخصوصا على صاحب المجلس الأستاذ الداعي إلى الله بن أحمد بن عبد الله حبشي ومع الكتاب شيخ يحيى أمان وشارع السيد علاوي بن عباس المالك المكلسني أستاذ علي بن عبد الله حبشي بعلوي بن أحمد باسين وصالح موسى حميد أبي أبو بكر بن مسكب أبي أبو بكر بن مسكب أبو ياسين محمد بن علاوي بن عباس مالك المكلسني والوالد أستاذ مساق جنانا بمساق مصالح أستاذ محمد بن شهاب وصول مبرم وجميع مشايخ تلامذة ومحبين خصوصا على الذين يقيمون ويصلون ويختمون ويعلمون في هذا المسجد وصول وفروعهم أن الله يؤلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى أرواح والدينا وأمتنا خاصة وجميع أمتنا وأمة المسلمين عامة أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى السواء السبيل وحسن الخاتمة عند الموت بعد طول العمر في طاعة الله ورسوله والأمان والسلف الصالح من النية الصالحة وأن الله يتقبل صلاتنا ودعاءنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته وصحبه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله مشتبها علينا فنتبع الهوى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Ma'asyar hadirin wal hadirat wal aba wal ummahat wal ikhwan wal akhwat yang kami hormati, yang kami muliakan, para orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, fa insyaallah kita selalu dijaga oleh Allah, selalu kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah dengan selalu kita memuji Allah, dengan selalu kita berzikir kepada Allah dengan kalimat, kita ucapkan kalimat alhamdulillah wa syukrulillah, alhamdulillah wa syukrulillah, alhamdulillah wa syukrulillah. Kita bersyukur dan terus selalu kita berusaha untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah sampai saat ini, sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat-nikmatnya, baik itu nikmat iman wal islam, nikmat sehat wal afiyah,
dan nikmat Allah masih izinkan kita untuk kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita tadi melaksanakan sholat asar berjamaah, dilanjutkan dengan kajian agama. Fa insyaallah mudah-mudahan tiada lain harapan kita, mudah-mudahan rangkaian ibadah yang kita lakukan pada sore hari ini akan menjadi sebab kita mendapatkan cinta Allah, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi sebab segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita bermunajat, berdoa kepada Allah melalui majlis yang insyaallah penuh keberkahan ini. Kita berdoa kepada Allah agar Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat wal afiah, dalam keadaan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit mudah-mudahan, yang sakit di antara kita, keluarga kita, anak kita, dan orang-orang yang meminta doa kesembuhan, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan segala urusan kita, Allah berikan kita rezeki yang halal, yang berkah, yang luas, dan Allah jaga kita, Allah jaga keluarga kita dari segala macam musibah, musibah yang menimpah diri kita, musibah yang menimpah daripada harta kita, musibah yang menimpah daripada agama kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menutup akhir usia kita dalam keadaan husnul khatimah fi khairil afiyah. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat senantiasa marilah kita selalu untuk kita membiasakan lisan kita ini untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa alihi wa sallim. Allahumma adhib huzna qalbi fid dunya wal akhirah. Allahumma adhib huzna qalbi fid dunya wal akhirah. Allahumma adhib huzna qalbi fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan dan berkat kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah jadikan kita sebagai umatnya Rasulullah yang selalu bersama Rasulullah baik dunia maupun akhirat, yang selalu mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah, adab-adab Rasulullah, yang kelak kita akan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasa pada hari Sabtu asar kita akan sama-sama belajar, sama-sama kita mengkaji sebuah kitab yang berjudul Fathul Qarim Mujib ala Tahzib wa Taqrib wa Tarhib, yang dikarang oleh Syekh Yahya Aman, yang disyarih oleh As-Sayyid Alawi bin Abbas Al-Malik Al-Makil Hasani rahimallahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi wa bi barakati asatizatina wa masyayikhina fid darin. Amin. Insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan daripada kajian kita. Namun sebelum itu kita akan sama-sama mendengarkan satu ungkapan yang insyaallah memberikan faedah bagi kita, yang menjadikan pelajaran bagi kita. Dikatakan bahwasanya an-nasu niyamun fa iza matu intabahu fa iza intabahu nadamu wa iza nadamu lam tanfa'hum nadamah. Dikatakan manusia itu pada hakikatnya sebenarnya mereka tertidur. Jadi manusia itu tertidur. Wa idza matu intabahu. Kalaulah ketika dia terbangun, kalaulah dia matu, meninggal dunia, barulah dia terbangun daripada tidurnya. Jadi di sini memberikan suatu pelajaran bagi kita. Jadi pada hakikatnya kita ini sekarang ini, hidup kita ini, manusia ini sebenarnya kita ini sedang tertidur kita ini. Nah, gambaran orang yang tidur, kalau orang tidur, apalagi tidurnya nyenyak, ngorok pula, itu kadang yang di sampingnya tidak tahu dia. Yang samping kanan, samping kiri, siapa yang di sekitar itu tidak tahu. Bunyi apa lagi tidak tahu. Kapan dia kedengeran, kapan dia tahu? Di saat dia bangun. Nah, manusia seperti itu. Manusia ini, kita ini dalam keadaan tidur. Iya.
Jadi kita nih kadang tidak menghiraukan apa-apa yang di sekeliling kita. Kita tidak menghiraukan daripada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Allah ngongkon kita salat, kita tidak peduli. Allah menganjurkan kita berzikir, kita tidak galak. Allah anjurkan kita baca Quran, untuk kita berbuat baik, untuk kita bersilaturahmi, kita tidak galak melakukannya. Kapan kita sadarnya? Wa iza matu. Ketika seorang itu meninggal, barulah dia sadar, terbangun daripada tidurnya, baru sadar dia. Oh, ada perintah Allah, Allah memerintahkan ini. Nah, ketika dia bangun, nadamu baru dia menyesal, ya Allah, ngapalah aku ni tak solat, ngapalah aku ni tak majlis, ngapalah aku ni tak berbuat baik, ngapalah aku ini tak bersedekah. Nyesal. Makanya penyesalan itu pasti datangnya di akhir itulah, di akhir. Ketika kita lagi sekarang ini, kita lagi sekarang ini lagi di dunia, jangankan lagi di dunia, kita lagi sehat ya lupa kita. Lagi sehat sekarang lupa. Pas sakit baru kita teringat. Ngapalah nak nunggu sakitnya? Kalau lagi sakit, ya Allah pengen ke masjid. Lagi sakit tapi sudah sakit, ya Allah aku berniat, ya Allah kalau aku sehat aku nak ke masjid. Ya Allah kalau aku sehat, ya Allah aku nak sedekah. Cuman lah sudah sakit, hilang sehat lagi, lupa lagi. Itulah hakaza manusia. Begitulah manusia lagi dalam keadaan tertidur dia tu. Tidak sadar. Maka kita jangan sampai yang diibaratkan tadi sebagai manusia yang tertidur. Jangan sampai kita nak nunggu meninggal baru kita sadar, Allah. Kita ini malu kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah terbangun dari tidur baru dia menyesal. Nah, penyesalan pada saat itu tidak katik gunanya lagi. Lam tanfa'hum nadamata. Tidak akan ada gunanya lagi kita nyesal. Ada seorang digambarkan di dalam Al-Qur'an itu, seseorang yang minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Ya Allah berikan kesempatan. Berikan kesempatan untuk apa? Kalau seandainya aku nih la'ali, seandainya aku hidup dunia lagi, aku nak melaksanakan perintahmu. Kata wong yang ini tadi. Tapi kata Allah sudah terlambat. Tak mungkin lagi. Kalau sudah meninggal, yang namanya kehidupan, yang namanya kematian itu cuma sekali itulah. Tak katik kematian itu 2 kali. Yang namanya hidup 2 kali. Mati itu cuma sekali. Sekali kita ngerasakan kematian. Kalau hidup 2 kali. Hidup dunia dan kita hidup di akhirat. 2 kali kita hidup. Nah, kita berpikir macam mana kehidupan kita yang dunia ini cuma sebentar. Kita berpikir kehidupan yang abadi, yang selamanya. Kelak kapan? Di akhirat. Jangan sampai kita menyesal. Wahakaza manusia seperti itu. Kadang dia penyesalnya di akhir. Waliyahzubillah. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah bagi kita, membimbing jalan kita agar kita senantiasa makin hari makin kita menyadari bahwasanya kita ini banyak kekurangan dari segi ibadah, dan semakin hari kita makin memperbaiki daripada kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba Allah, insyaallah hamba Allah yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin dan hadirat, melanjutkan daripada kajian kita akan menjelaskan di dalam kitab ini tentang apa? Tentang at-taqribu fi salatil istisqa wal kusub wa tarhibu min qaulil insan mutirna binau'in kadza wa kadza. Jadi judul yang baru Kemarin selesai kita membahas tentang apa? Terakhir kemarin membahas tentang sutra, tentang sutra dan mas. Haram bagi seorang laki-laki untuk menggunakan sutra dan mas. Ada syarat-syaratnya yang diperbolehkan. Sudah kita jelaskan pada minggu yang lalu. Sekarang kita bab yang baru, bab yang menjelaskan tentang anjuran agar seseorang melakukan sholat istisqa. Sholat istisqa. Apa itu sholatul istisqa? Sholat kita minta hujan. Istisqa itu sholat minta hujan.
dianjurkan kita agar sholat istisqa. Wal kusub, begitu juga dianjurkan untuk kita sholat kusub, sholat gerhana. Ya. Ini judulnya. Wa tarhibu min qaulil insan, dan ancaman bagi seorang yang mengatakan mutirna binauin kaza wa kaza. Mutirna, sekarang kita hujan tapi dengan sebab binauin, dengan sebab ini, sebab itu, sebab ini, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembahasannya pertama, dianjurkan kita untuk sholat istisqa, dianjurkan untuk kita sholat gerhana, dan ketiga, diancam bagi kita untuk kita mengatakan kalimat hujan ini dengan sebab ini, sebab ini, sebab ini, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ada ancamannya. Nah, sekarang kita bahas. Jadi di dalam kitab ini dia jelaskan at-taribu fi salati istisqa. Jadi kita pernah mendengar kalimat istisqa. Istisqa itu apa? Artinya apa? Ay talabus suqya wal matar minallahi tabaraka wa taala. Jadi istisqa itu meminta. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu, kalau tasrifan istaf'ala yastafilu istif'alan, ini timbangannya wazannya berupa istaf'ala yastafilu istif'alan, itu artinya meminta. Ya, meminta. Sama-sama seperti ini, istisqa, meminta. Apa yang dipinta? As-suqya wal matar, meminta turunnya hujan. Minta turun hujan ini apa? Kalau dalam agama kita minta hujan itu mintanya sama siapa? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mintanya sama Allah, bukan minta sama selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita minta hujan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya terjadi kemarau yang panjang nih, ini terjadi kemarau, maka kita dianjurkan untuk sholat istisqa, minta diturunkan hujan. Kayak ada dalil-dalilnya. Terus ada cara-caranya macam mana kita sholat istisqa itu. Tidak langsung kita langsung sholat. Ada cara-caranya. Cara-cara kita sholat istisqa itu. Itu istisqa. Terus wal kusub. Jadi di judul tadi disebutkan istisqa dan kusub. Kusub itu apa? Gerhana. Gerhana. Nah di sini ngapa tidak disebutkan? Kan kita ini ada kusub, ada khusub. Ada kusub, ada khusub. Nah, tapi di dalam bahasa sebenarnya kusub itu, di dalam bahasa kusub itu memang gerhana. Baik itu gerhana matahari dan gerhana bulan. Sama sebenarnya. Ya, tapi karena sudah terbiasa kita di dalam bahasa Arab ini dibedakan. Jadi kalau kusub itu gerhana matahari, inkisabus syams, gerhana matahari. Kalau al-khusub itu barulah khusuful qamar, gerhana bulan. Tapi pada intinya kalau disebutkan kusub itu berarti maknanya gerhana. Namun dibedakan antara kusub dan khusyub. Arada ma yaumul khusub. Nah, kenapa di dalam judul ini tidak disebutkan khusyub juga? Karena sudah mencakup, walaupun tidak disebutkan khusubnya, kusub itu sudah mencakup antara gerhana matahari dan gerhana bulan. Auhuma bimana wahid, ya sama artinya. Dua kok itu dengan satu bahasa, maknanya sama. Wahuma zawalu nuril kaukaben mudhi'in, yang artinya gerhana itu ya tergelincirnya cahaya yang berkilau, cahaya bintang yang berkilau tergelincir, pengertian secara bahasa ininya. Nah, gerhana ini disebutkan oleh para ulama, gerhana ini kalau di zaman dulu, di zaman jahiliyah, itu disebutkan bahwasanya kalau seandainya terjadi gerhana, mereka itu penduduk jahiliyah zaman itu, mereka menisbahkan adanya gerhana itu, ini berarti ada yang meninggal seorang tokoh yang besar. Nah, seperti itu mereka itu menisbahkannya dengan suatu kejadian gerhana itu dengan peristiwa ada yang meninggal, ada yang hidup, seperti itu. Tidak menisbahkan gerhana itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu di zaman jahiliyah sebelum masuknya Islam. Jadi ini gerhana, gerhana berarti ada meninggal nih, wong hebat ini meninggal. Wong hebat meninggal. Ya, sebenarnya bukan itu.
Di dalam Islam bukan seperti itu. Kalau dalam Islam, ya, di dalam Islam disebutkan inna syamsa wal qamar, sesungguhnya matahari dan bulan itu ayatani, dua tanda dari min ayatillah, dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Matahari itu ciptaan Allah, bulan itu ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana matahari itu dan bulan itu? Hebat, luar biasa. Ini menunjukkan kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara kehebatan Allah yang lain. Kalau kita nengok matahari itu, hebat nih matahari. Kita nengok bulan, luar biasa. Memandang dengan keimanan. Kalau mandang kita tidak dengan keimanan, kita nengoknya biasa-biasa baik. Nengok matahari ya sudah biasa baik. Nengok bulan biasa-biasa baik. Tapi kalau kita memandang dengan kekuasaan Allah, hebatnya Allah. Pagi matahari timbul pagi-pagi, habis itu kita gelincir, sore-sore terbenam keluarlah bulan. Kalau kita mengkaji dengan keimanan, hebat itu. Siapa yang ngatur itu? Ya, siapa yang ngatur itu? Mengatur galaksi yang ada di, jangankan matahari, jangankan bumi, galaksi yang ada di semesta alam ini, siapa yang ngaturnya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Matahari itu hanya sebagian kecil. Matahari, bulan itu hanya sebagian kecil daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih hebat lagi Allah mengatur alam semesta ini, luar biasa Allah. Nah, terjadinya gerhana kalau di dalam Islam ya beda lagi. Kalau versinya Islam itu apa? Untuk apa gerhana itu? Takhfifan lil ibad, memberikan rasa takut kepada hamba Allah, pada kita ini. Dengan terjadinya gerhana tadi menjadikan kita takut. Ini dia kehebat Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa matahari tiba-tiba menjadi, kalau dengan bulan tadi jadi terjadilah gerhana matahari dan gerhana bulan. Untuk apa itu semua? Likamali qudratillah, menunjukkan kekuasaan Allah, kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beda nian anggapan orang-orang jahilah zaman dahulu dengan setelah masuknya Islam. Jadi zaman dahulu menganggap bahwasanya ini gerhana nih karena apa? Karena sebab orang meninggal. Kalau kita tidak, Islam tidak seperti itu. Yang memandangnya bahwasanya matahari dan bulan itu merupakan tanda daripada tanda-tanda Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kasifani limauti wahid, bukan karena gerhana itu terjadinya di alami gerhana itu bukan karena kematiannya seorang atau kehidupannya seseorang, bukan. Walakin Allah Ta'ala yukhawifu laha ibadah. Akan tetapi Allah memberikan suatu gambaran, menjadikan manusia itu ini kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan takut kita nih, takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau seandainya kita menyangka gerhana tadi daripada adanya suatu peristiwa meninggalnya seorang, berarti itu hukumnya kafir, tidak boleh. Ini fiilnya gawe siapa? Gawe orang-orang jahiliyah. Nah, orang-orang jahiliyah dulu, zaman jahiliyah dulu. Masih banyak lagi zaman jahiliyah. Salah satu contoh juga, zaman jahiliyah dulu orang-orang itu mereka tidak senang kalau seandainya kalau lahir seorang anak itu anak perempuan. Ya, mereka tuh kepengen anaknya laki-laki gitu. Jadi kalau mereka tuh kelahiran, apa yang disiapkan oleh mereka tidak menyiapkan lain-lain. Yang mereka siapkan, dia gali kuburan, dia siapkan kapan. Kalau kita nih, kalau kalian anak, sibuk nih, sebelum lahir sebulan itu sudah kita siapkan kalau beli nih. Beli ayunan lah, beli baju lah, ya boleh sah baik. Tapi orang dulu zaman jahiliyah itu kalau kelahiran anak dia nyiapkan apa? Gali lubang dia, gali kuburan. Kalau seandainya lahir anak perempuan, siap dia, anak perempuan tadi dikuburkan karena sebagai aib. Itu di zaman jahiliyah. Nah zaman sekarang ini sudah meniru juga keadaan kita. Cobalah kita nih, kita tidak sadar ketika kita nih ada orang tuh kepengen kalau lahir anak perempuan rasanya nyesel nian kita tuh. Ngapalah lahir anak betina, ada perasaan gitu. Kita pengennya anak lahir itu anak lanang. Kepengennya lahir anak lanang tuh lah, anak laki-laki tuh lah. Ngapain sama bain?
Padahal nak lanang nak betina itu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, sama baik nikmat, dak pacak yang ngatur, manusia dak bisa ngatur. Ya. Dan membuatnya pun kita cuma ikhtiar baik yang menjadikan Allah dari nutfah itu bukan karena kehebatan kita, karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan lanang betina bukan urusan kita. Allah nak lanang betina terima baik, itu nikmat daripada Allah, itu rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita ini lagi hamil lagi berapa bulan, dikabari ini anaknya pecahnya tuh anak, mudah-mudahan anak laki-laki, mudah-mudahan anaknya lanang ini. Dikosok-kosoki terus. Setelah sudah sampai berapa bulan USG, habis itu dikabari anak kau bukan anak laki-laki, anak perempuan, anak betina. Wah, tidak lagi gosok-gosok perutnya. Tidak lagi. Ngapa? Karena kepengennya anak lanang dan ini. Dan tanpa sadar kita ngikuti cara apa? Cara orang-orang jahiliyah. Padahal sudah nak lanang, nak betina terima baik nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tidak dikasih oleh Allah, ada yang tidak diinjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diinjuk, alhamdulillah terima. Ya. Nah, karena dia tadi tidak nerima, akhirnya karena tidak nerima dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, akhirnya budaknya juga akhirnya akan menjadi suatu hasilnya tidak bagus didikannya kayak gitu. Karena apa? Karena tidak nerima tadi. Nah, ini waliyazubillah. Jadi kembali kepada kitab ini tadi. Jadi salat gerhana itu untuk apa? Terjadinya gerhana itu untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Terus disebutkan juga di dalam judulnya tadi ada kalimat wa tarhibu min qauli insan mutirna binau'in kaza wa kaza. Jadi sekarang ini hujan ini dengan sebabkan oleh bintang. Ini zaman jahiliyah dulu juga. Jadi zaman jahiliyah dulu mereka itu menyangka bahwasanya turunnya hujan itu karena bintang ini, karena bintang ini, karena bintang ini. Itu zaman jahiliyah dulu. Disebabkan karena sesuatu benda tadi. Karena disebabkan karena makhluk, bukan dia menisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dilarang. Nah, ini kita juga kadang tidak sadar. Tidak sadar dengan ucapan kita juga. Ya, seperti air langit ini pecahnya gelap. Ini hujan ini. Memastikan itu hujan, hati-hati, tidak boleh. Walaupun langit itu gelap belum tentu hujan. Jangan kita pastikan, ini gelap ini, hujan ini pasti. Memastikan, siapa yang bisa memastikan? Bisa baik langit itu mendung tapi tidak hujan, tidak boleh. Hati-hati mulut gitu. Sama seperti orang-orang dahulu. Turun hujan ini karena sebab bintang ini, karena ini. Nah, kita tidak boleh. Atau dengan yang lain, dengan obat gitu nih. Makan obat, kalau sakit makan obat. Obat nih paten nih, obat nih sembuh aku. Nah, tidak boleh. Hati-hati, ini syirik ini. Karena penyakit itu datang dari Allah yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena obat. Tapi kita dianjurkan untuk kita berobat. Kenapa? Semakin kita beramal, berbuat, itu semakin kita dapat pahala. Wa batahu ilaihil wasilah. Jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, carilah wasilah. Kita sakit, cari wasilahnya apa? Berobat. Berobatnya kemana? Ke dokter atau ke dukun. Dukun misalnya kalau kita lagi nak urut, ya, dukun urut, tukang urut. Nah, ikhtiar kita berobat tadi itu dapat pahala. Ya, dapat pahala, ikhtiarnya kita dapat pahala. Ya, jangan kita tidak berobatnya, berobat tetap, cuman jangan kita meyakini dengan ungkapan kita tadi. Kita sakit, makan obat, patennya obat ini. Nah, memastikan patennya obat ini. Nah, kalau orang dulu ngomongnya seperti ini, kalau orang dulu ngomongnya obat ini serasian. Nah, yang namanya serasian, hari ini serasian, besok belum tentu serasian. Hebat wong dulu. Kalimat wong dulu itu menjago dia. Obat ini serasian aku makannya. Nah, serasian tidak memastikan. Sekarang serasian, belum tentu besok serasian. Tapi selamat. Ungkapan dia selamat dibanding kalau kita ngomong, obat ini patennya ini obat ini. Njuk tahu orang lain pula. Nah, obat ini nah, belilah ini nah, paten obat ini. Jangan. Kadang kita ngomong seperti itu diuji nih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ngomong paten ini, kita makan, enggak tahunya tidak sembuh juga.
Tidak, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, makhluk hambaku, aku yang nyembuhkan, bukan karena obat ini. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pasrahkan deh. Kita ikhtiar dapat pahala, beli obat dapat pahala, berobat ke dokter dapat pahala, berobat ke tukang urut dapat pahala. Sembuh tidak sembuh kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Jangan kotori ungkapan-ungkapan kita menjadikan kita itu syirik di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu perbuatan-perbuatan di zaman dahulu, baik itu dia melihat gerhana matahari maupun turunnya hujan. Ini memberikan gambaran bagi kita, hati-hati dengan menisbahkan sesuatu. Tidak boleh menisbahkan sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya di sini disebutkan dalil firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan bagi kita untuk kita melakukan sholat istisqa dengan kita terlebih dahulu bertobat, beristighfar dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya terjadi kemarau yang panjang, kita dianjurkan untuk sholat istisqa. Itu kita bukan langsung bondong-bondong langsung sholat. Itu dianjurkan bertobat dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap kejadian demi kejadian musibah yang terjadi itu ada sebabnya. Sebab mereka itu hamba-hamba Allah telah jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, zaharul fasadu bil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Terjadinya kerusakan di daratan, di bumi ini, di lautan. Itu sebab apa? Sebab yang menjadikan rusaknya karena ulah manusia itu sendiri, bukan karena Allah. Secara zahir memang itu musibah, padahal secara hakikatnya kenapa itu musibah terjadi? Karena ulah manusia itu dewe. Makanya sebelum sholat istisqa kita dianjurkan apa? Tobat dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan langsung sholat istisqa minta hujan kita. Bukan, tobat dulu. Ingat kesalahan-kesalahan kita. Beristighfar dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi ini dianjur. Lagi ini disebutkan dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, terus bagaimana kejadian-kejadian zaman dahulu dinisbahkan kepada peristiwa-peristiwa dahulu agak disebutkan di dalam ayat tersebut insyaallah. Karena waktunya telah habis, insyaallah mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan hari ini akan memberikan manfaat bagi kita insyaallah. Kajian ini tentang istisqa ataupun turunnya hujan atau gerhana, insyaallah kita akan sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita dalam keadaan sehat wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار في رضاك ولا تولنا ولا ينصفك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وصلى الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم. اللهم صل على والمسلمين في فلسطين، اللهم صل على والمسلمين في فلسطين، اللهم صل اخواننا والمجاهدين في فلسطين وانصرهم نصرا عزيزا وان قوه منك برحمتك يا راحمين. وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.